Sakit. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Hari ini saya mungkin butuh sedikit masukan dan sharing dari Bapak terkait pengambilan keputusan untuk memenuhi tagihan di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan oleh pemimpin di sekolah. Kita bisa mulai ya Pak? Boleh. Untuk yang pertama nih, kan hari ini kita kan temanya dilema etika. Selama ini bagaimana sebagai kepala sekolah cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini dilema etika atau rujukan moral? Caranya membedakan itu. Baik. Jadi selama kami mengemban sebagai kepala sekolah, banyak sekali permasalahan yang kita dapatkan di sekolah itu, baik itu dilema etika maupun dilema rujukan moral. Nah, untuk mengidentifikasi dilema etika ini adalah yang langsung berhubungan dengan kepentingan anak, di mana kedua ya masalah itu adalah sama-sama benar kalau dari sisi kebenarannya. Cuman karena kita mau mengambil suatu keputusan, maka mau tak mau kita tentukan dari permasalahan dilema etika tersebut. Salah satu contohnya yaitu ada kasus anak kita mengalami sakit. Dia ini selama ini misalkan seperti anak kita kemarin kan sakit. Iya. Yang kelas 7 kemarin tuh Pak ya? Kelas 7. Ya. Setelah mau kenaikan dia mengalami sakit beberapa bulan. Sementara anak ini menurut pengamatan kita anaknya baik. Dia pintar, tingkah lakunya adalah sopan. Namun karena permasalahan sakit, ya tidak ada orang yang mau sakit. Nah, pas nanti kita mau sembuh sekarang, anak ini masih sakit. Nah, di sini kita mengalami permasalahan untuk menentukan pas kenaikan atau putusan terakhir nanti. Nah, betul, naik ke kelas 8. Di satu sisi kalau kita naikkan, ini akan membawa imbas kepada siswa lain. Itu nggak sekolah tapi naik. Nah, sementara istilahnya kalau kita tidak naikkan, anak ini pintar, anak ini rajin, tapi karena dilema sakit, ya akan menghambat dia untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oleh karena itu kita runding dengan tim pengembang sekolah, kita ajak kawan-kawan gimana mencari solusi ini, karena permasalahan ini akan berpihak pada anak. Nah, tidak ada untungnya dengan kita. Kalau kita tidak naik, kita juga nggak rugi, dinaikkan kita juga nggak rugi. Tapi kita memikirkan masa depan anak itu sendiri. Kalau tidak naik berarti dia 1 tahun dia terpinding sekolahnya. Itu saya merugikan beliau. Kalau kita naikkan, insya Allah nanti dia bisa menyesuaikan karena anaknya pada tahap yang katakanlah bukan yang rendah. Anaknya sudah lumayan pintar. Sudah lumayan pintar. Dilema etika sekali luar biasa Pak kasus dilema etika. Ya. Jadi di akhir karena ini kepentingan anak, ya kami memutuskan setelah meminta saran pendapat dari kawan-kawan guru, wali kelas dan tim pengembang sekolah, maka kita putuskan anak tersebut naik, sekalipun itu melanggar regulasi yang ada. Pasti kita akan menemui mungkin ada protes-protes dari wali murid, dari masyarakat, tapi kita bisa menjelaskan itu karena penyebabnya karena sakit. Tapi kalau anak nggak sekolah karena bukan sakit, ya tentu kita tidak menaikkan itu. Berarti sebelum Bapak sampai kepada keputusan seperti di contoh kasus tadi, Ya. ada beberapa prosedur ya Pak? Iya. Prosedur yang pertama mungkin apa tadi Pak, menentukan masalahnya dulu. Masalah ya, dulu. Pak? Kita Betul, balik. anak itu sakit. Betul. Kemudian Pak, setelah itu Kita tanya wali kelasnya, udah itu guru mata pelajaran, bagaimana terhadap anak ini. Udah itu baru kita lihat hasil semester pertamanya dan hasil ulangan harian sebelum menjelang final ujian akhir tadi.
intinya sampai pada keputusan itu Bapak melakukan beberapa langkah, Iya. memastikan kebenaran permasalahannya dulu, Iya. habis itu setelah itu melihat juga regulasinya ya Pak Iya, ya. iya. Ya. Ada di peraturan sekolah kita nggak boleh anak-anak kalau dikurang kehadiran 80% nggak Naik. gitu naik ya Pak. Betul, ya? betul. Ya, secara regulasi. Kalau regulasi. Tapi kemudian berarti yang menurut Bapak yang Bapak putuskan ketika Bapak memutuskan untuk menaikkan itu apa yang Bapak pikirkan? Saya memikirkan kalau anaknya naik, tentu aja untuk mencapai masa depan yang cita-citakan akan terhambat. Jadi kalau kita naikkan, saya kira kalau ada yang pro kontra pasti ada. Tapi kita jelaskan itu. Oke. Berarti intinya ketika Bapak memutuskan untuk menaikkan anak itu, Bapak memiliki rasa peduli yang lebih kepada si anak. Walaupun mungkin keadilan terhadap siswa yang lain dengan regulasi agak-agak kita terobos. Kita kesampingkan. Kita terobos. Kemudian nih, Bapak kan mengambil keputusan itu lewat ada langkah-langkah gitu juga. Kalau saya nggak salah dengar tadi dibantu sama beberapa tim. Apakah selama ini, apakah semua keputusan yang mengandung dilema etika itu sebelum mengambil keputusan Bapak melakukan itu? Iya. Lewat itu juga lewat beberapa diskusi. Betul. Apa selama ini sudah efektif Pak langkah itu? Atau mungkin Bapak punya rencana itu efektif tidak? Alhamdulillah efektif Melalui tim dan analisa ya Pak sudah. Jadi kalau ada keputusan nanti mungkin saja masyarakat orangnya bertanya dengan guru. Iya. Tapi karena kita udah melalui tim, udah bersuara, mereka bisa jelaskan terwakili. Jadi keputusan sebelum diambil itu sudah melakukan kesepakatan bersama. Iya. Setelah itu memang inti keputusannya sebagai pemimpin Bapak yang memutuskan. Betul. Kemudian Pak, terkait dengan keputusan yang sudah diputuskan lewat tim gitu kan, ini kan pilihan antara keputusan antara dua pilihan gitu Pak. Betul. Bapak pernah menemukan tantangan-tantangan apa setelah keputusan ini diambil gitu? Ada nggak tantangan-tantangan di luar setelah? Ada. Mungkin namanya kita kan orang banyak. Iya. Nggak mungkin semuanya orang akan sependapat dengan kita. Jadi dalam keputusan seperti itu tadi, di satu sisi mungkin ada rekan-rekan kita yang nggak setuju, tapi sebagai kita yang dikeluarga, kita mengasih pemahaman kepada mereka, menjelaskan dengan alasan-alasan yang masuk akal sehingga dia memahami hal itu. Dan ada guru atau wali kelasnya nanti kita tanya dulu, mau bertanggung jawab nggak berikutnya. Kalau dia mau bertanggung untuk pendidikan selanjutnya, masa dia belajar, kalau dia usia nanti, ini akan membantu juga untuk anak tersebut menghadapi ketinggalannya. Berarti tantangan-tantangan itu sebatas pro dan kontra gitu Betul, Pak ya. betul. Dan menarik sekali Pak, luar biasa Bapak juga sudah punya cara untuk menangani yang kontra itu ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian nih Pak, dalam mengambil keputusan kan kita di sekolah itu ketika kita ada permasalahan gitu kan banyak sekali permasalahan. Nah untuk memutuskan hasilnya Bapak keputusan diambil terkait dilema etika, apa Bapak punya jadwal tertentu atau mungkin ketika masalah itu terjadi langsung Bapak putuskan hari itu atau gimana? Oh iya, ya. Nah, untuk mengambil keputusan itu kita tidak seperti membalik telapak tangan. Iya. Kita perlu proses, kita perlu analisa, mencari fakta-fakta, membuktikan kira-kira apa yang sebenarnya terjadi, baru nanti kalau udah ketemu apa yang sebenarnya baru kita ambil keputusan. Berarti Bapak punya tata kala ya? Iya. Ada waktu tertentu gitu. Tertentu ya, betul. Karena untuk keputusan Bapak kalau saya simpulkan punya tahapan-tahapan Betul. sebelum sampai ke sana. Oke, kemudian Pak mungkin ini pertanyaan pamungkasnya. Dalam Bapak mengambil keputusan akhir itu di sekolah Bapak kan kita mungkin punya kelebihan atau kemudahan yang menurut Bapak oh ini sangat membantu saya sekali dalam menentukan keputusan. Ada Pak? Iya. Jadi dalam organisasi sekolah itu, selain kita mempunyai tenaga pendidikan guru, jadi kita membentuk tim pengembang sekolah. Nah tim ini kita libatkan untuk kemajuan sekolah, termasuk untuk mengambil keputusan tentang hal-hal yang krusial di sekolah kita. Jadi
orang-orang atau yang faktor-faktor yang membantu Bapak mengambil keputusan itu adalah tim ya Pak? Iya, tim. Timnya Bapak, orang-orang timnya. Mungkin bisa di spill timnya, mungkin orang-orangnya berjabatan apa gitu, bisa apa guru atau wali kelas atau gitu. Betul. Jadi tim ini kita turun rembuk dulu waktu awal tahun, kita bentuk. Nah, ini tentunya melibatkan wakil kepala sekolah, kesiswaan, udah itu wali kelas, kemudian bagian bendara, karena kan berhubungan, kadang-kadang berhubungan dengan keuangan. Nah, itu kita libatkan. Jadi kira-kira yang sangat hal-hal yang sangat penting, maka tim inilah yang akan menghandle duluan. Jadi proses penentuan timnya pun dapat tentukan lewat rapat Musyawarah. pembentukan. Rembuk dulu. Luar biasa sekali Pak. Satu lagi mungkin, ketika Bapak mengambil keputusan kalau terkait contoh kasus yang tadi, Bapak memutuskan untuk si Zaki itu naik kelas walaupun banyak nggak masuknya sebab dia sakit tadi Pak. Kalau menurut Bapak kan punya panutan dalam mengambil keputusan ya Pak. Seandainya kalau Bapak memikirkan seandainya kasus ini terjadi di lingkungan panutan Bapak itu, kira-kira keputusan apa juga yang terjadi? Apakah dia akan mengambil keputusan yang sama dengan Bapak? Itu maksud saya apa? Cara mengambil keputusan ini, waktu saya masih sebagai guru dulu, pernah mengalami kasus seperti ini dengan kepala sekolah saya yang pertama di dulu kan. Jadi persis apa yang dilakukannya saya ikuti, dan menurut saya itu bagus. Jadi menurut Bapak, seandainya kasus ini terjadi di panutan Bapak, pasti dia akan melakukan hal yang sama. Iya. Intinya berpihak pada anak. Berpihak pada anak, betul. Dan seandainya keputusan Bapak ini nanti dipublikasikan Pak, apakah Bapak merasa nyaman? Kalau dipublikasikan, Hasil keputusannya ya, maksud saya. Ya, dalam mengambil keputusan memang ada risiko. Tapi sebagai kita yang dituakan, kita siap untuk menanggung segala risiko itu. Dan kalau memang ada yang mau mengklarifikasi, maka kita siap menjelaskan. Artinya tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Karena mungkin pada intinya di akhirnya keputusan yang Bapak ambil itu tetap berpihak. Berpihak anak. Betul. Oke Pak, luar biasa sekali di diskusi kita hari ini. Mungkin terima kasih atas kesempatannya. Semoga sebagai kepala sekolah Bapak bisa jadi kepala sekolah yang baik, memimpin lingkungan pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Pak Dodi. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya minta waktunya terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan kebijakan berdasarkan berbasis nilai kebajikan pemimpin pembelajaran. Mungkin saya perlu kita sharing gitu Pak terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema etika atau rujukan moral. Ada beberapa pertanyaan mungkin Pak nanti bisa sharing jawaban sama cerita kasus ya Pak ya. Untuk yang pertama nih, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus apakah itu ada dilema etikanya atau rujukan moral? Pernah ketemu nggak Pak sama kasus yang ada dilema etika sama rujukan moral? Baik, terima kasih. Jadi selama saya di SMP 8 ini, itu sudah ada beberapa yang sudah teridentifikasi untuk masalah rujukan moral ataupun dilema etika. Jadi itu untuk membedakan keduanya itu tergantung dengan masalah di dalam permasalahan tersebut, apakah dia dilema etika atau rujukan moral. Jadi di situ ada tim yang menganalisis itu, menganalisis tersebut. Jadi Bapak udah sering ya ketemu sama kasus-kasus yang berdilema etika? Sering. Dalam kasus yang berdilema etika ini, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Terutama ketika Bapak dihadapkan pada kasus yang memang harus memutuskan dua kepentingan yang sama-sama benar. Bagaimana Bapak cara Bapak mengambil keputusannya? Ya, jadi setelah kita identifikasi apakah ini dilema etika atau rujukan moral,
Jadi kami mengambil keputusan itu ada beberapa tahapan. Artinya tahapan itu dilakukan dulu, ada sebuah tim yang dibuat, nanti dilakukan musyawarah terhadap tim tersebut, sehingga nanti setelah ada musyawarah ada keputusan yang diambil oleh selaku pemegang kebijakan. Berarti langkah-langkah prosedur sebelum Bapak memutuskan itu ada tim dulu, ini masalahnya ditangani oleh tim, Ya. mungkin itu identifikasinya dilakukan oleh tim ya Pak? Iya, ya, betul. Setelah itu benar misalnya keputusan apa yang akan diambil itu dimusyawarahkan dulu seperti Ya, itu Pak. betul. Menentukan timnya di setiap kegiatan, setiap ada masalah atau memang ada tim khusus gitu Pak? Itu memang sudah ada tim khusus. Artinya tim itu sudah dibentuk oleh pihak sekolah, sehingga ketika ada sebuah masalah itu tim itu langsung melakukan identifikasi. Memang ada tim-tim khusus berarti Pak Tim ya yang khusus, sudah ya. ditugaskan untuk menangani kasus-kasus ini. Ya. Terkait setelah langkah itu, nah selama ini hal-hal apa saja sih yang Bapak anggap efektif dalam memudahkan Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Ya. Jadi setelah kita lakukan identifikasi, setelah kita musyawarahkan, ketika ada sebuah dilema, jadi untuk lebih efektifnya itu keputusan itu nanti keputusan tim, keputusan tim. Setelah ada keputusan tim, nanti baru kita putuskan bahwa ini ada penyelesaiannya. Jadi penyelesaian, contoh misalnya ada kasus masalah siswa yang boleh dikatakan melanggar kriminal. Contoh kasus ini Pak Ya, contoh kasus ini kan. Saya mau tanya Bapak. Ada kriminal, jadi tapi anak ini buat kriminalnya bukan di sekolah, tapi dia di luar sekolah. Sekolah. Nah, karena ini kriminalisasi atau tindak kriminal, maksudnya bukan kriminalisasi, tindak kriminal, otomatis dia berhadapan dengan penegak hukum. Tindak kriminalnya mungkin bisa dispesifikasi Pak? Contohnya misalnya pencurian. Pencurian. Ya, pencurian di masyarakat. Sudah masuk Ya. ranah hukum berarti. Ada anak kita yang kena kasus pencurian di masyarakat, akhirnya kena hukum, berurusan dengan hukum, akhirnya ada keputusan hukum, otomatis siswa kita kan sudah berapa waktu dia tidak bisa aktif di sekolah. Tidak bisa datang ke sekolah. Tidak bisa datang ke sekolah. Jadi setelah selesai kasus ini berjalan, akhirnya orang tua dan anak ini datang lagi ke sekolah bahwa mereka mau sekolah. Tapi nampaknya karena mereka ini merasa ada beban moral, di sekolah sudah malu, atau mungkin dengan guru-guru sudah malu, dengan siswa sudah malu, akhirnya mereka memutuskan sendiri untuk pindah sekolah. Kalau kami sih tetap menginginkan dia sekolah di sini, tapi ini permintaan orang tua dan siswa itu sendiri. Sementara sekolah sebenarnya opsinya boleh sekolah di sini. Boleh, tetap boleh, karena namanya anak di bawah umur kan banyak itu permasalahan. Akhirnya tuh Pak seperti apa akhirnya keputusan yang diambil oleh Bapak sebagai penentu kebijakan terkait hal itu? Pak anaknya tetap sekolah di sini atau? Ya, akhirnya anak itu memutuskan sendiri dengan orang tua. Kalau kami tim itu menyarankan itu tetap, tapi karena dia memutuskan sendiri untuk pindah sekolah, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah permintaan orang tua. Akhirnya anaknya pindah sekolah dari Ya, sini. pindah sekolah. Itu contoh. Mungkin selanjutnya Pak, selama Bapak mengambil keputusan memutuskan hal yang terkait dengan dilema etika, tentunya kan Bapak ketemu sama berbagai macam tantangan ya Pak, ada pro dan kontra gitu. Ya. Mungkin Pak bisa Bapak kasih contoh, mungkin tantangan-tantangan apa saja, bisa dicontoh kasus juga tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama Bapak mengambil keputusan dilema etika. Ya. Jadi dari berbagai dilema etika atau kehidupan moral yang kami hadapi, jadi tantangan itu karena ini untuk kepentingan sekolah juga untuk kepentingan ada berbagai pihak. Jadi tantangan ini memang kadang-kala jadi permasalahan juga bagi kami. Cuman karena tantangannya itu untuk kepentingan kita bersama dan kepentingan sekolah, jadi kami pihak sekolah apapun tantangan yang kami hadapi
itu harus kami tetap untuk sifatnya, kalaupun kebijakan itu yang kami putuskan untuk merugikan, ya memang untuk kebaikan, untuk kebaikan. Dalam Bapak memutuskan sebuah kasus yang berdilema etika Pak, yang benar versus benar ini, pernahkah mungkin di dalam lingkungan sekolah Bapak atau mungkin di lingkup luar itu terjadi hal-hal yang kontra, nggak sesuai sama kebutuhan Bapak, pernah Pak? Pernah. Bisa kasih Ya. contoh? Misalnya contoh, ada siswa yang tidak naik kelas misalnya, ya. Jadi waktu itu aturan yang tidak tertulis oleh pihak sekolah itu sebelum saya masuk, itu ada siswa kalau sudah masuk dalam rapat kenaikan kelas yang tidak naik kelas, kalau dia pindah itu tetap tidak naik kelas kalau pindah. Jadi semestinya itu jangan dulu diputuskan, jadi mestinya itu harus dipanggil dulu, diarahkan dulu, karena memang mereka secara aturan itu nilai itu tidak mencukupi. Akhirnya dibuatlah sebuah kebijakan bersama, tapi bukan saya yang memutuskan waktu itu. Pas giliran tiba di tempat Bapak, apa yang Bapak lakukan terhadap kasus ini? Ya kita rubahnya bukan saya, berdasarkan musyawarah. Jadi anak itu bisa pindah ke sekolah lain, ya artinya jangan diputuskan dia tidak naik kelas. Jadi tetap dia naik kelas, tapi dia bisa pindah ke sekolah. Dia di sini tidak naik kelas, boleh bisa naik kelas tapi pindah ke sekolah lain. Pindah sekolah lain. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak memutuskan hal itu? Yang jadi pertimbangan demi masa depan anak. Jadi anak kan jangan mentang-mentang dia waktu itu mungkin dia banyak kesalahan atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi dirinya, sehingga anak kita tidak boleh menjustis anak itu gagal di situ. Jadi masa depannya masih panjang, sehingga kita berilah kebijakan untuk membantu. Luar biasa sekali ya Pak, itu Ya. keputusannya berpihak pada murid sekali itu Ya. Pak. Apapun keputusan yang kita buat itu selalu berpihak pada murid demi masa depan mereka. Oke, mungkin dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika nih, apa Bapak punya ketika Bapak ketemu sama kasus dilema etika gitu, apa Bapak langsung selesaikan di tempat pada waktu kasusnya muncul, atau mungkin Bapak punya jadwal tersendiri, atau Bapak lewat tahapan atau seperti apa Pak? Ya, ketika kita menerima atau menemukan sebuah permasalahan dilema, itu ya kita menyelesaikan tidak langsung ujuk-ujuk selesai gitu langsung diberi keputusan, tidak. Jadi kita ada tahapan-tahapan, ada jadwal kita buat. Jadi kita musyawarahkan dulu supaya nanti kalaupun itu keputusan bersama dan keputusan yang terbaik. Jadi tidak langsung diputuskan saat itu. Jadi kita ada jeda beberapa waktu untuk dimusyawarahkan. Artinya ada tahapan-tahapan yang harus diperoleh sebelum sampai pada keputusan terakhir itu. Kemudian selama menjabat sebagai kepala sekolah yang mengambil kebijakan di sekolah besar seperti ini, mungkin menurut Bapak apa sih yang mempermudah Bapak dalam membuat keputusan atau membantu Bapak mengambil keputusan sehingga keputusannya tuh bisa sesuai dan mungkin sebagian besar bisa diterima oleh banyak pihak? Ya. Jadi kalau kadang-kala kita kan membuat keputusan itu ada yang sifatnya melanggar regulasi atau peraturan yang sudah ada. Tapi namanya untuk kebaikan bersama yang sifatnya untuk kepentingan siswa atau kepentingan guru, itu kita ada tahapan tim. Ya, tim inilah nanti yang akan menganalisis segala permasalahan tersebut, sehingga nanti kalaupun nanti keputusan itu yang diambil itu keputusan bersama, sehingga tidak ada keputusan kepala sekolah atau keputusan dari individu perorangan. Artinya dalam setiap keputusan yang diambil di sini, Bapak punya beberapa tahapan gitu, juga Ya. faktor-faktor yang pemudah karena Bapak mungkin dikelilingi oleh tim yang mulai dari menganalisis bagaimana regulasi, bagaimana manfaat dan
keputusan yang ambil juga luar biasa sekali, Pak. Terima kasih atas sharing berbagi pengalamannya mengenai kasus tentang dilema etika. Semoga Bapak semakin sukses dalam memimpin sekolah yang besar ini. Terima kasih. Mungkin nanti hasil wawancara ini mohon izin kita rekam dan nanti kita unggah ke platform Deka Mengajar. Boleh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Siang Pak Minta. Selamat siang, Mem. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kebetulan kami dapat tugas untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan pada pelajaran pendidikan di sekolah. Jadi mungkin Mama nanti sharing tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika dengan dibujukan Bapak. Sekalian saya ada kasusnya ya Pak. Oke, siap insyaallah. Saya punya outline beberapa pertanyaan mungkin yang perlu kita diskusikan terkait dengan pengambilan keputusan di dilema etika. Yang pertama, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang dia merupakan dilema etika atau bukan? Pernah ketemu Pak sama kasus-kasus itu? Bapak identifikasi ini dilema etika, ini bukan moral. Baik, pertama terima kasih kami terlibat untuk kepentingan Mem. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jadi memang ada yang seperti yang disampaikan tadi itu dilema etika dan rujukan moral. Kasusnya juga terjadi di sekolah kita di SMP Maluku Selatan. Jadi indikasi dulu yang dilema etika itu adalah kira-kira ketemu kasus, yaitu ada satu permasalahan yang dari permasalahan yang terjadi tersebut selaku pimpinan sekolah kita harus mengambil keputusan dengan kaitannya ada hubungannya dengan kebijakan atau regulasi dan juga tentang moral. Di situ dituntut seorang kepala sekolah untuk dapat mengambil keputusan sebijak-bijak mungkin sampai kepentingan anak dalam hal ini terabaikan. Jadi seperti ini misalnya kasusnya. Pernah terjadi di sekolah kita di SMP Negeri Maluku Selatan, seorang siswa yang sebenarnya secara intelektual cukup bisa menjadi andalan sebenarnya di sekolah kita, tidak terlalu di bawah rata-rata kemampuan IQ-nya. Iya, bahasa halusnya pinter barangkali. Nah, tapi karena sesuatu lain hal, beliau ini tidak bisa hadir di sekolah sesuai dengan waktunya. Artinya dia kemarin kebetulan sakit, jadi beberapa hari dia meninggalkan sekolah sehingga dia harus meninggalkan beberapa materi dan sehingga dia mungkin ketinggalan dalam menyerap ilmu. Nah, sehingga keputusannya akhirnya pada saat kenaikan agak berat itu. Apakah beliau ini harus kita buat tinggal kelas, padahal dia secara kasus tidak pernah ada, malah dia cenderung pintar tadi. Itu artinya ada dilema yang harus kami ambil, keputusan yang harus kami ambil dengan tidak mengorbankan kepentingan beliau anak tersebut. Ini memang ada keputusan yang kami ambil sehingga ya dengan kesepakatan juga dan kami putuskan sebagai pimpinan sekolah keputusannya tetap beliau dinaikkan. Keputusannya tetap dinaikkan. Kemudian yang luar biasa itu sebenarnya. Sangat luar biasa. Jadi kita agak ya gimana ya agak ribet juga kita mengingatnya. Kemudian nih dalam mengambil keputusan yang berdilema etika tadi itu bagaimana apa yang menjadi pertimbangan Bapak mengambil keputusan itu bahwa ini yang harus diputuskan, pilihan ini yang harus diambil. Ada beberapa langkah dan beberapa pertimbangan. Yang pertama tentunya kami menganalisa kasusnya seperti apa, kami dalami dengan memakai dua sisi tadi, regulasi kita pertimbangkan, dalam tanda petik kemanusiaan atau moral juga kita hitung-hitung. Kemudian juga ada tim yang kami ajak berembuk dalam hal ini para wakil, kemudian juga ada guru BK dan wali kelasnya terutama. Jadi di situ kami perempukan, kita bicarakan, kita kaji, kita gali sedetail mungkin sehingga nanti berakhirnya keputusannya saya yang menentukan. Oke,
Berarti sebelum mengambil keputusan akhir itu Bapak sudah menerapkan beberapa uji dulu ya, kemudian Bapak dibantu oleh tim untuk sampai pada keputusan terakhirnya. Jadi tidak mengambil keputusan mutlak sendiri, keputusan akhir mutlak saya sendiri yang mengambil. Tapi ada pembicaraan dulu. Ada pembicaraan, ada analisis dulu. ada analisis. Kemudian nih dalam mengambil keputusan akhir itu pada kasus-kasus dilema etika, kira-kira apa sih yang menurut Bapak ini efektif membantu saya mengambil keputusan ini? Pertama tadi setelah melalui beberapa kajian, analisa dan sebagainya, tentunya kami mendapatkan benang merah keputusan apa yang kira-kira tepat, walaupun tidak 100% itu memenuhi aspirasi kedua belah pihak, artinya yang faktor regulasinya sedikit terkandangi, kemanusiaannya juga tidak semuanya bisa kita aplikasikan. Tetap kita timbang-timbang. Yang kedua yang juga menentukan bagi kami adalah kami mempunyai tim yang solid. Di sekolah kita itu ada guru senior yang matang di bidang pertimbangan dan juga ada guru BK yang memang basis ilmunya di situ. Artinya dia menguasai hal itu dan medan itu, sehingga keputusannya kurang lebih tidak akan berbeda dengan anak dan secara khusus pada anak itu sendiri. Oke, jadi intinya setiap keputusan yang Bapak ambil dalam kasus dilema etika ini sebenarnya pada muara akhirnya adalah berpihak pada murid. Ya, karena dalam pemahaman kami dilema etika itu benar dan benarnya ini tetap beratnya tendensinya kepada supaya anak tidak dipentingkan, kepentingan anak yang lebih utama. Berarti tetap berpihak pada murid, kepentingan anak yang saya ambil yang sebagai perusahaan. Dalam mengambil keputusan ini juga kan tentunya di sebuah komunitas sekolah yang besar itu tidak semuanya ada yang betul. Mungkin juga ada kontra. Bisa jadi tantangan-tantangan buat Bapak. Kira-kira ketika menghadapi tantangan-tantangan seperti ini apa sih? Iya, tentunya harus banyak sambung rasa. Jadi kita pada momen-momen tertentu atau mungkin kita siapkan waktu yang pas, dua pihak yang menurut kita itu agak berlawanan, ini akan kita ajak berbicara lebih banyak, kita jelaskan dan kita dudukkan persoalannya sebenar-benarnya dengan tetap benang merahnya adalah demi kepentingan anak tadi. Ini kita tetap mengajak, keputusan kita tidak otoriter, memang tidak otoriter, tapi tetap memakai pertimbangan banyak pihak, walaupun keputusannya nanti tetap single decision-nya kepada kepala sekolah. Kemudian dalam menangani kasus dilema etika, saya dengar tadi langkah-langkah Bapak mengambil keputusan sudah luar biasa sekali ya, ada timnya, ada analisisnya, ada pertimbangan dampak negatif dan positifnya dulu, baru kemudian pada posisi terakhir. Nah, kemudian ketika bertemu dengan kasus-kasus yang mungkin kalau kayak tadi kan dia perlu ada beberapa step ya. Kalau ada kasus-kasus ringan tentang dilema etika gitu, misalnya Bapak pas waktu ketemu kasus, apa langsung Bapak pecahkan waktu itu bicara dengan tim atau gimana? Ada perlu waktu-waktu tertentu nanti dijadwal dulu misalnya, atau dipending dulu, atau pas waktu ketemu kasus? Oh iya. Kalau saya biasanya di sekolah itu, ya karena namanya kasuistis ya, tidak semuanya terjadi mendadak seperti itu. Memang tidak ada tata kala, tidak ada juga jadwal khusus ya. Tapi memang kalau istilahnya ketemu masalah atau bakal ketemu masalah, kelihatan potensinya, ya, timnya tetap kami ajak berkumpul dulu, kita mulai bicarakan minimal memang pada waktu kurikulum dan waktu siswa akan dudukkan masalahnya, sehingga kira-kira potensi yang bakal terjadi sudah dapat kita antisipasi, dan nanti kalau memang ternyata barang terjadi benar, kita sudah punya langkah-langkah antisipasi dan kita sudah bisa ambil. Tapi tidak ada penjadwalan khusus, tidak ada. Hanya kadang-kadang memang di sekolah kita ini ada kebiasaan setiap 2 minggu sekali setelah upacara bendera hari Senin kita ada sambung rasa, kita buatkan forum seperti itu. Di situ kita berikan kebebasan kepada guru dan wali kelas untuk berbicara masalah yang terjadi di kelas masing-masing. Luar biasa sekali Pak ya. Berarti dalam menangani beberapa kasus yang terkait dengan dilema etika ini Bapak tidak menyelesaikannya langsung on the spot ketika masalah itu terjadi langsung. Jadi ada langkah-langkah juga, ada langkah-langkah awal juga.
terus ada juga dialog sambil rasa antar sesama stakeholder yang terkait di situ. Terus juga dan pada akhirnya kalau bisa saya simpulkan keputusan yang Bapak ambil itu tetap berpihak pada murid seperti itu. Satu lagi, ya betul satu. Yang satu lagi, setiap keputusan yang kami ambil tetap kami refleksikan kembali, kita refleksikan, kita bahas lagi pada momen-momen yang mungkin tidak saat itu kita refleksikan. Karena penting refleksi ini kita mengantisipasi tidak hanya kepada oknum siswa ini saja yang akan terjadi hal seperti ini. Kita refleksikan jadi kita punya bank data yang kalaupun yang terjadi lagi kita sudah punya langkah antisipatif yang bagus. Luar biasa sekali Pak perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas sharing dalam wawancara ini tentang kasusnya, juga tentang langkah-langkah mengambil keputusannya. Semoga bisa bermanfaat buat kami ke depannya. Amin. Semoga Bapak juga sukses selalu, bisa jadi pimpinan yang membanggakan dan bisa menghandle seluruh kegiatan. Amin. Terima kasih. Sama-sama.